Begitu bunda. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Banyak yang kelewat ya guys, tulis lagi guys. Dimana kepengennya calon suami orang dari mana emang? Ini ya guys, ini jangan marah ya, ini sejujur-jujurnya ya, jangan marah ya. Bukan berarti, ini kan cuma sebuah keinginan, tapi kita nggak tahu jodohnya kan. Ini kalau keinginan. Moni berharapnya orang Aceh, dan pastinya tuh orang Aceh besar ya guys. Pinginnya tuh yang Aceh kental Aceh gitu. Gitu. Berharapnya orang Aceh, begitu guys. Tapi itu hanya sebuah harapan, kita nggak tahu jodohnya. Tapi demotif iya, padamu aku kembali. Oke. Selain Aceh mundur, nggak gitu juga. Maksudnya kalau dibilang kayak kita kan punya keinginan ya kan, tapi kalau misalnya fisik itu Moni nggak bisa nilai, Moni lebih ke perasaan. Tapi karena Moni udah tinggal di Aceh, memahami karakter orang Aceh kan, jadi kalau ditanya kepengen jodohnya orang mana, ya orang Aceh, tapi orang Aceh besar. Pokoknya gitu guys. Hawa Aceh, asli Aceh gitu, mas pikir aku bisa dinaturalisasi jadi orang Aceh. Gitu bos. Maunya orang Aceh tapi tinggalnya nggak di Aceh. Ya mana tahu orang Aceh kalau ada orang yang sedang mencari orang Aceh ya kan. Ada kajian soal wanita, kalau wanita itu secara umum menikah karena pola nyaman cari yang kaya, mapan, sedangkan laki-laki lebih ke arah untuk tanggung jawab di rumah tangga. Apa tanggapanmu? Gak tahu ya, itu mungkin menurut mereka sih. Kalau menurut Monik ya, semakin wanita makin dewasa, wanita tuh nggak mikir ganteng lagi, nggak mikir. Terus juga apalagi kalau wanita yang bisa mencari uang ya, dia tuh nggak mikir suami yang kaya, enggak. Tapi kita lebih milih yang sifatnya baik, yang nyaman, yang bisa menghargai wanita gitu. Karena kalau ganteng, Monik juga bilang, kakak cari suami itu nggak usah yang ganteng, hatinya. Kalau ganteng, pokoknya kayak gitu. Berarti setuju sama Monik gitu. Dimana Monik kalau tiba-tiba nanti suaminya nggak ganteng, nggak marah gitu. Karena emang tuh pinginnya jangan cari yang ganteng, tapi cari yang bisa jagain kakak, yang baik, yang bisa lindungi kita. Tuh, begitu guys. Tapi kalau dilihat di belakang juga dulu Moni itu emang susah Moni itu nggak suka sama orang ganteng guys, serius. Kalau mau hampir dekat nih sama orang ganteng kayak mikir, dia ganteng, aku nggak mau. Moni itu sukanya yang baik. Kalau ketemu ganteng terus baik, jarang Moni ketemu orang ganteng baik. Maaf ya, rata-rata ketemu orang ganteng tuh modus banyak kali tetek bengeknya, banyak kali gombal-gombal gak jelasnya, terus rata-rata bandot guys. Jadi kayak aduh, aku gak butuh ganteng, aku butuhnya ada tuh melindungi aku, menjaga aku gitu. Cari cowok itu jangan ganteng tapi tampan, sama aja. Pokoknya fisik itu nomor sekian, yang penting hatinya dulu ya kan. Cara dia tanggung jawab sama kita, cara dia berkomunikasi sama kita, begitu. Kalau ganteng mah ada duit bisa dirawat guys, gitu. Yang penting hati tuh nggak ada dijual di Shopee, apalagi di Tokopedia tuh nggak ada yang jual. Kangen lihat Monik live, ini mau terjalan. Mau tanya
nanya soal produk nih. Produk apa sayang? Hai Ki, ini Kinan apa siapa nih? Ganteng belum tentu soleh, tapi yang soleh udah pasti ganteng. Intinya Monik trauma sama orang ganteng. Dulu pernah hampir dekat sama orang ganteng, tapi bandot. Gak suka yang bandot. Waalaikumsalam. Orang ganteng mundur, nanti lain maju. Maksudnya pokoknya ada pikiran Monik itu, Monik gak cari yang ganteng gitu sih. Yang cari itu yang bisa ngelindungi, yang bertanggung jawab, yang gak banyak etek bengek lah. Gak usah yang apa ya, gak usah yang kayak film-film Korea gitu. Gak usah, biasa-biasa aja, yang real, yang gentleman, yang laki banget lah intinya gitu guys. Dibilang kalau pilih orang ganteng apa orang manis, Monik lebih milih orang manis. Gak tau kenapa, lebih sukanya sama orang manis daripada orang ganteng. Kalau orang manis itu gak bosan kita lihatnya guys, tapi kalau orang ganteng kan, ya ganteng, oke. Orang ganteng tuh cocok kalau kita bawa jalan untuk gertak kawan. Guys, aku lagi jalan orang ganteng nih guys gitu. Tapi kok jadi suami kayak mikir beribu kali sih. Gue ya kalau lihat wanita cantik jadi dokter cinta. Lagi enak-enak nyimak live Neng Monik, istri manggil ngajak tidur. Dalah, bye Monik. Tidur guys, itu lebih bagus. Sunnah Rasul, cepat. Aku sukanya film action, sama Monik juga sukanya film action. Kalau Korea tuh itu hanya bohong. Nggak ada laki-laki di dunia nyata yang begitu, nggak ada. Itu hanya sebuah film. Dan kenapa nggak mau nonton film Korea? Karena nggak mau berekspektasi seperti itu, takut terlalu tinggi ekspektasi ya kan, realita nggak sama, akhirnya nyesek gitu. Makanya kalau nonton film Korea tuh yang bener-bener apa ya, tentang yang nyata-nyata aja, nggak yang apa ya, kayak cewek-cewek lebay, pasangan-pasangan yang nggak mungkin dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Assalamualaikum Monik, aku suka film action juga Jepang. Jangan bilang Jepang, nanti nontonnya situs yang lain. Gimana masa PPKM di Aceh? Monik gak di Aceh, tapi setahu Monik gak begitu seketatnya di daerah-daerah lain sih. Aku setuju pola kamu dengan motivasi menjadi seperti Siti Khadijah. Hampir jarang dijumpai konsep wanita kayak gitu. Jadi lebih mampan untuk kemuliaan biar nggak jadi wanita matrai. Benar sekali. Karena kalau kita udah bisa, bukan bisa cari uang ya, tapi kalau kita ada uang, kita tuh nggak mikir cari suami yang kaya gitu. Kaya itu bonus gitu. Kita lebih mencari suami yang pekerja keras gitu. Begitu guys. Kita nggak yang aduh aku harus cari cowok yang kaya, itu nggak kepikiran. Kita lebih kayak dia nyaman nggak nih, dia bisa menghargai kita nggak nih, terus apa ya, lebih kayak gitu sih kita, karena kita mencari teman hidup, bukan cari tempat numpang hidup gitu, ngerti gak sih? Cari teman hidup yang membimbing gitu, bukan untuk numpang. Bagaimana dengan orang Jawa Timur? Kenapa emangnya semua orang Indonesia itu bagus dibanding kita sama bule gitu ya kan? Artis Korea kebanyakan artis oplas, kita mah nggak dikitan. Itu mah urusan mereka ya guys. Intinya drama-drama di Korea itu sebaiknya tidak perlu ditonton biar tidak berekspektasi gitu. Begitu guys, karena kebanyakan wanita yang udah nonton film Korea, dia berharap suaminya tuh kayak gitu tuh, kayak di film Korea gitu. Terus gimana perasaan suami ketika istrinya sedang nonton cowok
yang ada di film Korea, habis itu ceweknya kayak oh enggak mas ganteng gitu. Apa nggak insecure tuh suaminya gitu? Sedangkan istri itu tidak boleh menyakiti hati suami guys. Ngomong aja sedikit yang ih apaan sih, nggak boleh gitu. Apalagi kayak membuat suami kayak kesel gara-gara istrinya asik nonton Korea begitu. Makanya Moni nggak membiasakan untuk nonton Korea. Kalau Korea itu Moni lebih ke kiblatnya skincare Korea gitu-gitu sih. Tapi kalau tentang drama gitu enggak sih. Aduh. Hai. Aku berdoa untuk keselamatan kamu melalui salam, tapi malah nggak dijawab. Aku nggak lihat, aku minta maaf. Waalaikumsalam. Bener banget Monik. Ya begitulah guys. Dan Monik itu kuliahnya di salah satu universitas di Korea. Dan Monik juga nanya, apa benar orang Korea tuh kayak di film-film romantis? Enggak, itu hanya sekedar film. Aslinya enggak. Kebanyakan orang Korea tuh juga pelit guys. Jadi yang di film Korea itu hanya tipu daya. Jadi tolong ya guys, untuk jangan terlalu gimana ya. Nonton ya sekedar nonton untuk mengisi waktu kosong, tapi bukan untuk yang mengidolakan sampai kayak lupa makan, lupa waktu, karena itu hanya bohong. Aku suka drakor tapi yang bukan cinta-cintaan sih, lebih ke film aksi komedi yang misteri. Tunggulah, seru-seru buat duga-duga. Kalau gitu nggak masalah, itu hanya sebuah kayak ya hiburan. Ini ada yang udah nonton film drama, kepingin nanti pasangannya kayak gini, pasangannya nggak melakukan kayak gitu, dia kesel, akhirnya cari pelampiasan ke pria lain. Itu yang membuat nggak baik gitu. Kalau nonton yang komedi itu kan hanya buat hiburan gitu guys. Ceritanya nggak mendidik dan terbawa suasana jadi terlena, sehingga banyak wanita-wanita yang menginginkan yang nggak sesuai sama maksudnya gini ya, nggak sesuai sama realita. Begitu. Kalau si istri bilang kamu perawatan gih mas biar kayak orang Korea, dekil kamu, itu nggak boleh kita menyuruh suami kayak gitu. Tapi kita sediakan produknya di saat suami kita lagi santai, lagi nonton TV atau apa gitu, kita ambil, kita lulur tangannya, kita gosok-gosok gitu. Sebaiknya jangan dengan obrolan gitu, tapi lebih ke perilaku gitu. Karena kalau dengan obrolan bisa-bisa nanti ada kata-kata yang menyakiti hatinya gitu. Tapi kalau dengan perilaku, kita harus tahu nih situasi, oh dia lagi santai nih di ruang TV, kita tahu nih dia tangannya kusam atau belang gitu kan, ambil lulur, kita duduk di sampingnya, kita lulurin gitu. Lebih ke tindakan sih, jangan terlalu banyak ngomong. Kalau terlalu banyak ngomong, kita nggak tahu apa ada kata-kata kita yang menyakiti hati dia, kita nggak tahu guys. Skincare Korea tuh halal nggak deh? Tergantung sih, tapi lebih baiknya order produk Korea yang sudah berlabel halal, yang udah diproses di Indonesia gitu. Kalau kita langsung beli di counternya terus nggak ada label halal, itu kita nggak tahu ya kan guys. Nah sebaiknya jangan menggunakan kalau memang masih ragu-ragu. Jadi nggak pakai nanya gitu, cemongan muka lagi pakai masker terus lururin. Maksudnya kan ini lagi di rumah gitu, kita bukan, kalau lagi di luar ya kita kasih tahu itu ada cemong atau apa gitu. Tapi lebih baik sih nggak usah kasih tahu, ambil tisu tinggal lap, apa susahnya. Lebih bagus tuh tindakan guys, jangan banyak omong. Tindakan itu yang paling penting. Body language kita, dari badan kita, dari gerakan kita, itulah menyatakan kalau kita tuh bener-bener sayang sama dia atau enggak gitu. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa kata, semua orang bisa. Tapi apakah semua orang bisa melakukan gerakan? Dari gerakan itulah kita melihat apakah dia benar-benar sayang atau dia cuma sedang berdrama. Kita nggak tahu. Yang penting gerakan itu yang paling penting. Menurutmu aku sombong atau terlalu idealis karena ada beberapa opsi taruh, tapi aku cari alasan minta 1 bulan buat istiqoroh, padahal dari lihat aja aku masih belum ada yang seret. Gimana dong kira-kira?
Kak, itu nggak sombong sih, tapi kita kan bener-bener kayak pinginnya yang terbaik untuk rumah tangga, kita nggak mau gagal kan, jadi itu hal yang wajar gitu. Jadi emang kembali lagi ke Tuhan, ya Allah gimana ya Allah, kalau memang bener itu jodoh, tolong hati ini punya rasa seret gitu ya kan, lancarkan gitu. Emang sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan. Yang penting menikah jangan karena orang lain, jangan karena sebuah jebakan itu jangan, tapi benar-benar kita tuh udah suka, kita tuh udah kayak pingin membimbing dia, kita pingin serumah sama dia, kita pingin menjalankan ibadah kita gitu. Emang karena diri kita sendiri guys, bukan jangan gara-gara kita udah kemakan waktu yang udah terlalu tua umur harus nikah, atau karena emang kelamaan pacaran sama dia. Tapi ada beberapa opsi yang membuat kita tuh kayak nggak nyaman, tapi karena udah lama pacaran yang kayak mana ya, itu jangan, itu harus benar-benar difikirkan. Pokoknya menikah itu benar-benar dari, ya kalian harus mikir pakai otak juga, harus mikir pakai hati juga guys, karena menikah berharap satu kali seumur hidup, kalau bisa begitu. Jawaban Molik ini tersirat guys, intinya kita harus banyakin tindakan, jangan gombal doang gitu. Bener, kadang di Instagram Molik ini kebanyakan gombal, tapi di rumah Molik gak ada yang datang, jadi sama aja tuh kayak apaan sih. Canda guys, kayak gitu. Lebih bagus itu tindakan, karena dari tindakan lah kita tahu benarkah dia benar-benar peduli sama kita begitu. Yang kamu sebutin semua ada di aku, sini aku bungkus, berarti kamu spesial. Martabak spesial. Iya, ibu dosen yang cantik, aku manut kok, terima kasih. Ya begitulah guys, gitu. Cari pacar sama cari suami, cari pacar sama cari istri itu tak semudah cari pacar guys, jadi benar-benar lah diteliti ya guys, jangan sampai kalian mengeluarkan generasi yang gak jelas gitu. Tuh kan, curhat terselubung. Gagal fokus. Kok bisa gagal fokus? Kunaon eta? Hai, hai. Moni kalau gendut larinya ke pipi guys. Kenapa lari ke pipi? Karena Tuhan tahu nanti suami Moni suka gemes-gemes sih. Aduh halu. Begitu pemirsa. Ya itu dia, aku tuh kayak ya Allah, kok belum serak aja ya gitu. Karena kan yang punya kuasa hati itu Allah. Aku nggak mau nanti gimana aku kalau udah kata isyarat pasti langsung kayak nyambung aja. Iya benar guys, jadi minta sama Allah, tapi kalau misalnya nggak dikasih berarti itu belum jodoh. Gimana dong? Ya udah coba ngomong baik-baik gitu. Tulang rusuk yang bagus gimana yang nggak bengkok? Tapi nggak ada tulang rusuk yang lurus, tapi tulang rusuknya bengkok. Tugas laki-laki adalah membimbing, pelan-pelan dilurusin. Karena kalau tulang rusuk tuh kan bengkok guys. Kalau suami pingin istrinya langsung soleha, patah lah dia akhirnya. Begitu. Sabar aja mohon, jodoh pasti akan datang. Sebenarnya kalau masalah suami itu mungkin nggak terlalu gimana sih, cuman ya kadang kita bukan kepingin ya, kayak kadang kan ada waktu-waktu yang sepi tuh kayak kalau misalnya ada suami di samping rasanya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya hari-hari tuh udah sibuk sama kegiatan sendiri, jadi nggak kayak kita pikirkan gitu. Syukur alhamdulillahnya itu guys, karena nggak punya waktu kosong yang memikirkan ini kapan aku punya jodoh, kapan gitu, enggak, karena udah terlalu sibuk sama kegiatan sendiri, terlalu enjoy sama karir. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi gimana ya guys, daripada buang-buang waktu kenal-kenal sama cowok-cowok yang cuman hai udah makan belum, tapi nggak diantar makan. Aduh, jawaban yang simpel, benar sekali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu bunda. Berapa lagi baterainya? 35%. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan? Karena baterainya sudah mau 35%, Monik tidak pakai cas. Jadi kalau misalkan udah mati, maka kita mati ya guys. Gak ada nyambung-nyambung lagi, soalnya lagi belum ada waktu. Nanti bulan 12 kita bakal banyak posting video di YouTube sama di apa namanya nih, Instagram. Manfaat banget kalau ngobrol live sama kamu. Aku yang lelah hati pikiran, lihat jawaban kamu jadi kayak adem, sejuk, nyaman, berasa di dalam kulkas, ya kan? Sejuk, aman, nyaman, adem. Kamu sekalian bawa pulang ya. Kiban sehat deh, cuat mertua. Alhamdulillah sehat, Bang Tony. Abang Kiban. Assalamualaikum, Bang Tony. Waalaikumsalam. Iya, keren juga. Glowing mukanya. Alhamdulillah. Lahir tahun berapa? 98. Sini saya aja makan nasi pecel. Waduh. Seru sih, apalagi pecel lele. Jadi lapar guys. Bikin question box lagi Neng, biar videonya ada pertanyaan baru. Iya, yang kemarin mau perbaiki tapi waktunya mau untuk live tadi pada voting. Ya udah deh, live dulu deh. Sabar ya guys, yang di YouTube sabar dulu ya. Apa nggak ngobrol dengan Mbak Moni? Sebenarnya kalau banyak-banyak ngobrol nanti kalian kesel. Monik ini banyak ngobrol, ya kan? Monik ini dua kali, ya kan? Monik takut mengganggu kehidupan kalian guys. Jadi ya kita sesekali aja lah ketemunya gitu. Halo kak, kemana aja kok baru muncul? Sebenarnya nggak kemana-mana sih, aku di rumah nungguin kamu. Aduh, bahaya betina. Umur kamu berapa? Berarti umur aku 23 tahun, kalau kelahirannya 98. Adam yang jadi ketakutan wanita biasanya gitu soalnya cuy. Aduh, gak kebaca sama Monik. Tengok lambade minta jelame untuk Monik. Tengok lambade. Waduh, semangat ya. Kalau misalnya berjodoh sama Monik, pokoknya Monik doain dapat jodoh yang baik, yang bisa membahagiakan Bang Toy. Siapa namanya tadi? Tommy apa Tony sih? Tommy. Kalian minta gabung dong, maksudnya mau live bareng gitu ya? Aku tuh bulan lalu stres sekali, ortuku wanti-wanti kalau mau nikah mumpung ortu masih sehat kuat dan masih ada. Aku ortu bilang gitu, nggak tahan tetes air mata. Sebenarnya gitu juga sih, itu sih yang membuat wanita banyak anak kayak kepikiran gitu, karena kita emang berharap ketika kita nikah ada orang tua kita masih kan. Cuman ya gimana ya guys, kita pikir-pikir lagi, kalau terlalu buru-buru, hal yang terlalu buru-buru itu tidak baik juga gitu. Ya udahlah, kembali ke Tuhan, minta pendapat sama Tuhan, minta jalan yang terbaik sama Tuhan, dilancarkan lah kalau memang kita ada jodohnya lebih cepat gitu. Ya begitulah, gimana lagi kan jalannya kan. Tapi Monik sih kalau dipikir-pikir, ini kalau Monik ya jangan ikutin. Kalau Monik kalaupun orang tua nggak bisa menyaksikan gitu kan, setidaknya ketika sudah menikah, cara membahagiakan orang tua itu gimana? Jaga pernikahan itu gitu. Jadi emang benar-benar memilih orang yang tepat begitu. Karena kalau kita terlalu buru-buru hanya dengan keinginan biar orang tua kita bisa ada di saat kita menikah, tapi nanti hubungannya nggak berjalan dengan baik, kan niat bahagia menjadi sedih di akhirnya. Begitu sih kalau menurut Monik. Gak tau kenapa ya, mungkin karena Monik banyak melihat problem-problem keluarga orang ya. Ada yang
berantem akibat ekonomi, ada yang perselingkuhan, ada yang ya gitulah. Jadi kayak membuat Monik nih kaya, ganteng, cantik itu bukan 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 apa ya, penilaian yang tepat untuk kita udah bisa menikah gitu. Tapi kita dari karakter seseorang begitu ya, dari karakter seseorang guys. Karena kita dalam rumah tangga itu nggak selalunya bahagia, nggak selalunya kita di atas, kadang kita di bawah, kadang suami kita nggak punya uang, gitu sih diuji. Karena juga kita sedang beribadah. Jadi kalau ada yang bilang nanti setelah menikah kita tuh ada rezeki gitu, pasti ada rezeki. Iya memang iya, tapi kan harus dicari juga lah bun. Nggak mungkin siap menikah tidur-tidur tiba-tiba ada rezeki, kan nggak mungkin. No comment Len, nonton mantong, sip berat, di balik senyuman, di balik canda tawamu tersimpan rasa begitulah kira-kira. Semangat ya Monik. Iya, semua orang itu punya kisah hidup yang berbeda-beda. Dan pasti semua orang udah di atas 20 tahun itu udah pasti punya beban masing-masing, itu udah pasti. Tidak ada orang yang gak punya beban. Sekalipun dia orang kaya, pasti punya beban. Sekalipun dia orang paling cantik, pasti dia punya beban. Karena memang udah begitu adanya. Setiap manusia itu ada ujiannya guys. Kenapa dia bisa tersenyum, kenapa dia bisa terlihat happy, itu ya kembali lagi karena Allah udah menitipkan kalau dia bisa menjaga aib itu biar nggak terlalu sedih gitu, biar nggak mendebarkan kesedihan pada orang-orang juga gitu. Jadi bisa tersenyum, bisa happy, itu ya kehebatan di masing-masing orang gitu sih. Tapi kalau dibilang sedih gini tuh, semua orang pasti sedih, serius. Apalagi dengan kehidupan yang sekarang, zaman udah seperti ini, semua pasti punya beban yang mendalam guys. Bagi aku keadaan terberat perempuan, karena ya non PR, maksudnya kenapa ya non, aku nggak bisa kendalikan hawa nafsu, bawaannya minta ini itu, padahal pengennya nggak nolak. Gimana tuh mana, maksudnya gimana nih, ini bahasanya terlalu dipersingkat sehingga malah susah untuk meneliti, susah untuk mentelaah guys. Coba tulis kata-kata yang lebih tepat lagi. Hai Bang Wajir, apa kabar? Mari belum pulang aja loh Bang. Mbak Monik ini sana, Mbak Monik di sana udah normal ya pandeminya? Gimana nih, Monik bukan di luar Indonesia? Tadi yang namanya Indonesia itu pasti masih dihantui sama yang namanya COVID guys. Ya maklum lah ya kan. Tipe cowoknya seperti apa mbak? Simpel ya guys, ketika kalian sudah melihat suami Monik, itulah apa namanya cowok idaman Monik. Dari yang baik, itulah yang terbaik. Begitu bunda. Jadi Monik gak punya ekspektasi yang terlalu tinggi, harus gini-gini gitu. Intinya ketika kalian melihat suami Monik, itulah idaman Monik yang Monik ingin-inginkan. Begitu guys. 10 detik lagi, tapi baterai belum habis. Nanti kita sambung ya.